Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Iswardi, SPD, Guru SDN 11 Setiabakti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya. Di sini izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan kedua orang hebat ini yaitu Ibu Fasilitator saya yaitu Ibu Ida Elva SPD MPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Dahlia Malehati SPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri sama teman sekelas. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas dan yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan saat membuat aksi nyata ini, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 11 Setiabakti, yang kami hormati seluruh guru SD Negeri 11 Setiabakti yang berhadir pada hari berbahagia ini. Hari ini kita akan menyaksikan bersama pemaparan tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Iswardi SPD. Kepada Bapak Iswardi SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada pagi yang cerah ini telah memberi kita umur panjang, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang sederhana ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita saji dan sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat berbahagia ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 11 Setiabakti yang sekarang sudah berada di tengah-tengah kita, dan penghormatan saya kepada ibu-ibu guru SD Negeri 11 Setiabakti yang semuanya adalah guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 11 Setiabakti. Sebelum kita melanjutkan penerapan budaya positif nanti yang akan kita laksanakan di sekolah
saya sebagai CGP Angkatan 11 yaitu adalah untuk menyelesaikan sebuah tugas di modul 1.4 yaitu adalah aksi nyata, yang mana bahwa kami sebagai CGP itu diwajibkan untuk menyampaikan pembelajaran yang telah diajarkan kepada kami kepada sekolah dan untuk diterapkan di sekolah nantinya ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini adalah CGP akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif nanti di sekolahnya. Nah, sekarang saya ucapkan selamat datang para guru hebat, Ibu dan Bapak guru di SD Negeri 11 Bakti. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa konsep utama pada modul budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, yang mana nanti kita akan membahas satu persatu tentang modul budaya positif ini. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang sekarang yang disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah banyak ilmunya, mungkin sudah tahu apa itu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar tertentu. Nah, ini adalah yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena mungkin kata disiplin itu dimaknai dengan peraturan, ya kan? Kalau peraturan pasti ada ya nggak nyamanan karena ada hukumannya, ada konsekuensinya, itu yang akan terjadi. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang terakhir. Nah, tadi lupa saya baca. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada namanya kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu salah satunya adalah itu adalah bergotong royong, bekerja sama, itu nilai kebajikan yang universal, dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi di dalam diri siswa tersebut. Berarti kita membagikan budaya positif ini adalah dari diri siswa, dari dalam diri siswa tersebut. Dan yang terakhir itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, berarti di sini tujuan kita adalah menumbuhkan kesadaran daripada peserta didik kita. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada kebutuhan yang mana bertahan hidup. Yang mana kebutuhan bertahan hidup ini adalah salah satunya adalah kebutuhan makanan. Nah, berarti kita makanan. Nah, berarti kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia. Berarti anak-anak kita juga akan seperti itu, kebutuhannya bertahan hidup. Contoh misalnya di sekolah kita ada anak-anak meminta makanan kepada teman yang lain. Apa sih yang kurang pada kebutuhan mereka itu? Itulah berarti kebutuhan makanan untuk bertahan hidup. Mengapa mereka melakukan itu? Pasti mereka ada alasannya.
Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti di setiap peserta didik kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan ataupun di sekolah ataupun di kelas. Maka setiap guru di sekolah itu disampaikan kepada kita semuanya adalah untuk setiap pagi itu menyambut anak-anaknya di pintu pagar. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana keadaan anak kita, tampilan anak kita saat pagi. Jadi di saat kita melakukan proses pembelajaran, kita tahu berarti kondisi dia tadi pagi seperti ini. Nah, berarti makanya di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Dan penguasaan. Penguasaan di sini adalah dia ingin menguasai. Seperti contohnya kalau di pelajaran olahraga, Pak, kami ingin bermain olahraga. Dia ingin menguasai bermain. Satu bola maunya untuk dia. Itulah penguasaan yang ada dalam diri anak. Dan yang keempat itu kebebasan. Bebas. Itulah kebutuhan dasar daripada manusia. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Berarti semua manusia itu butuh kesenangan. Nah, Bapak Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrim. Nah, karena dia takut dihukum, contoh seperti kita bilang tadi, mungkin terlambat datang ke sekolah. Nah, berarti kalau kita ini takut dihukum, dia datangnya akan lebih cepat. Karena berarti dia takut karena kena hukuman nanti sampai datang ke sekolah, apakah itu membersihkan WC atau hal yang lainnya. Dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan dan merupakan motivasi ekstrim. Contoh misalnya kita melakukan suatu kegiatan di sekolah, contohnya untuk membersihkan kelas, tetapi kita memberikan imbalan atau hadiah. Nah, maka di sini setiap yang mereka lakukan, mereka mengharapkan sesuatunya kepada kita nantinya, bukan tumbuh dari dalamnya secara sadar untuk kewajiban dia untuk membersihkan sesuatu yang kita suruh tadinya. Nah, yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini dia murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang timbul dari dirinya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apa nilai kebajikan diri sendiri sama yang sudah ada pada diri anak tersebut? Yang pertama adalah contoh menghargai dirinya. Menghargai dirinya sendiri, dia dengan menghargai dirinya sendiri, dia bisa datang tepat waktu, bisa belajar dengan baik bersama gurunya di sekolah. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, yaitu hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut datang ke sekolah, memaksakan belajar mereka atau memberikan PR yang begitu banyak. Murid menyembunyikan kesalahannya karena takut diberikan hukuman oleh guru dan orang tuanya di rumah. Murid menjadi rendah diri. Nah, itu adalah karena kita memberikan hukuman, mereka menjadi rendah diri di depan-depan teman yang lain karena mereka berbuat salah. Dan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa di sini merusak hubungan ataupun sifat diri? Makanya sekarang ini timbul di sekolah kita yang sudah kita terapkan, yaitu tidak boleh memberikan Bapak menampilkan peringkat di rapor. Kita sudah melaksanakan itu sudah sangat baik menurut saya. Karena di sini bisa merusak hubungan atau sifat diri. Dia mendapatkan hadiah. Saya tidak, padahal semua anak itu adalah berbeda-beda kemampuannya. Ada anak kemampuannya di matematika, ada anak kemampuannya di bahasa Indonesia, ada anak-anak kemampuannya lebih di kesenian dan di berbagai hal-hal lainnya.
Nah, mematikan kreativitas. Ini karena penghargaan mematikan kreativitas yang ada pada diri anak. Dan menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang yang sudah diterapkan, ya kan? Nah, ini dia menghukum dengan sistem ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Makanya ibu-ibu semuanya, ini adalah nanti akan kita laksanakan di sekolah bagaimana baiknya untuk kedepannya untuk kebanyakan. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, penguatan jangka pendek. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek yang kita berikan. Dan perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini adalah contohnya kita berikan contohnya di sini yang termasuk hukuman konsekuensi. Misalnya seorang anak tidak ataupun telat masuk ke sekolah, telat masuk ke kelasnya, sedangkan guru sudah berada di kelas. Konsekuensi yang bagaimana yang harus kita? Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah Lawson 2004. Itu pengertian daripada restitusi. Berarti restitusi itu adalah proses memperbaiki kesalahan peserta didik kita untuk kita bisa mengembalikan mereka itu lebih percaya diri ke kelas mereka untuk teman-teman dia. Nah, bahwa kenapa kamu dipanggil tadi itu di ataupun kalau sekarang ini belum ada, yang ada mungkin kita peraturan yang kita buat di kelas. Nah, guru menanyakan ke anak kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu sistem restitusi. Nanti di saat di mana bahwa kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita rubah dari peraturan kelas setelah kita buat. 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, guru sebagai penghukum seperti yang sudah kita contohkan tadi, dan pembuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya siapa si A, kamu selalu datang terlambat, kita katakan seperti itu. Terus cuma kamu, berarti kita membuat dia itu merasa bersalah. Teman, guru sebagai teman, contohnya bisa kita berikan, ayo anak-anak kita belajar, nanti jangan sampai ibu ditegur oleh kepala sekolah karena kita ribut di dalam kelas. Itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman bukan tidak boleh kita melakukannya, boleh, tetapi mereka akan tergantung karena mereka berharap ada pembelanya apabila ditegur oleh kepala sekolah nantinya. Seperti itu, dan posisi sebagai teman. Pemantau ini yang akan diharapkan nanti, pemantau dan manajer. Itu manajer adalah posisi yang paling tinggi untuk seorang guru. Tetapi kita menjadi teman dan pemantau itu sudah sangat bersyukur. Pemantau dia tegas dengan peraturan yang ada di sekolah yang sudah disepakati. Nah, dan manajer inilah tadi yang sudah disepakati. Kita menanyakan hal-hal yang sudah kita janjikan kepada mereka, yang sudah mereka berjanji kepada kita. Contohnya waktu kita membuat peraturan daripada kelasnya, perjanjian kelas. Berarti apabila mereka membuat salah, disitulah posisi kita sebagai manajer. Maka di sini di saat posisi tersebut mungkin sulit karena menghadapi anak-anak, kita cukup menjadi teman dan pemantau. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum,
patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya, kalau dosen sebagai penghukum berarti kita pasti menyuruh putri kamu berdiri di depan teman-temannya. Berarti bagaimana keadaan anak tersebut, kita bisa membayangkannya sendiri. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu bapak kecewa sama kamu? Itulah membuat rasa bersalah kepada anak tersebut. Teman, ayolah yang tertib, buat bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu adalah sebagai teman. Berarti mereka itu berharap nanti suatu saat apabila mereka berbuat salah, mereka akan ada yang membelanya. Posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itulah pemantau. Sesuai dengan peraturan dan konsekuensi yang sudah kita sepakati di sekolah maupun di kelas. Itulah posisi kita sebagai pemantau. Manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kita menanyakan itu. Apa kita tahu kesalahan kamu apabila anak-anak kita melakukan kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Kita mengembalikan keadaan itu kepada mereka. Posisi mereka itu bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Ibu Rukayah mungkin bisa menjawab. Ibu. Ibu Mariana mungkin bisa menjawab kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas ini kan anak-anak tersebut dia yakin dari hatinya, dari hatinya tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi kalau peraturan kelas boleh tidak boleh harus ikutin, seperti itulah. Ya, sangat baik, sangat bagus. Yaitu mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Hasil kesepakatan kita membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kalau peraturan itu adalah pasti salah satu pihak yang membuatnya dan ada konsekuensi atau hukuman. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Yang pertama adalah jawabannya untuk keselamatan. Dan yang kedua adalah untuk kesehatan. 172 rial. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas yaitu kelas 6, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ada merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Sekarang saya harus menampilkan fotonya, tapi karena enggak, fotonya tinggal di HP. Menempelkan keyakinan kelas ini yang sudah saya buat itu di kelas 6. Kesepakatan sudah ada. Menempelkan keyakinan kelas. Berarti yang sudah inilah. Mungkin ada banyak tambahan-tambahan lagi. Mungkin ini hanyalah bisa ditampilkan tenang, ya kan? Nah, keyakinan kelas 6 SD Negeri 11 Setiabakti. Yang pertama adalah disiplin waktu. Itu bisa kita sadarkan anak-anak kita tentang disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan belajar bersama. Kelima, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Keenam, selalu menerapkan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Itu yang kita terapkan nanti di kelas 6. Mudah-mudahan akan tercapai. Tercapainya inilah dengan cara kita semuanya bekerja sama. Bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal.
yaitu perjalanan universal, adanya hal-hal baik itu seperti gotong royong, bekerja sama, kolaboratif, sana semuanya muncul di situ. Mungkin nanti kita akan melihatnya apa-apanya pernyataan universal. Dan ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita sesuaikan, kita buat pembentukan kegiatan kelas itu sesuai dengan kelas kita dan sesuai dengan keadaan sekolah atau lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Yang terakhir yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, berarti inilah bedanya peraturan sama keyakinan. Keyakinan bisa juga dibuat oleh kepala sekolah. Kenapa dibuat? Contoh kita bilang sendiri, mungkin ada permasalahan tentang antara guru dan guru. Kepala sekolah karena sudah ada keyakinan sekolah bisa memanggil kedua orang guru untuk menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas yang terjadi permasalahan antara siswa tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, disinilah makanya apa yang anak-anak lakukan pasti mereka mempunyai alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah kita buat, yaitu kita semua memiliki motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya buat ya. Dirga tahu nggak kenapa Bapak panggil ke kantor? Tahu Pak. Ya, tadi waktu upacara Bapak melihat Dirga tidak memakai perlengkapan upacara, yaitu topi sama dasi. Kenapa tidak dipakai? Karena lupa buru-buru pergi ke sekolah Pak. Ya, tidak apa-apa. Pada Senin yang lalu juga ada teman-teman Dirga yang lupa memakai topi dan dasi. Pasti Dirga ada alasannya kenapa. Saya bangun kesiangan sehingga lupa memakai topi dan dasi Pak. Ya, bangun kesiangan. Nah, Dirga sudah bagus, tidak terlambat datang ke sekolah. Karena untuk mengikuti upacara. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dirga tidak membuat topi sama dasi. Kira-kira Dirga melanggar keyakinan kelas tidak? Ya Pak, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Dirga larang? Saya tidak disiplin waktu Pak. Nah, Dirga sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu itu penting nggak untuk Dirga? Penting Pak. Penting. Tindakan apa yang akan Dirga lakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm Pak. Ya, kalau kamu sudah melakukannya, kamu akan menjadi orang seperti apa nantinya? Saya akan menjadi orang yang lebih awal dan mandiri. Iya, jadi makanya kalau anak Dirga sudah berbakti, terima kasih. Sekarang Dirga boleh kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajaran pokok Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin kita akan berdiskusi tentang budaya positif ataupun mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, mohon diangkat tangannya terlebih dahulu. Lalu nanti saya akan memberikan mikrofonnya, lalu bertanya. Ada yang ingin bertanya?
sudah cukup jelas mungkin Pak. Sudah sangat jelas. Bagaimana Pak? Sedikit saya simpulkan pemaparan Bapak hari ini. Ada beberapa hal yang sudah kita lihat bersama, perhatikan bersama, dan juga sudah dipaparkan oleh Pak Is. Di antaranya ada disiplin positif, yaitu tugas guru yaitu menumbuhkan kesadaran disiplin dari dalam diri siswa, yaitu melalui intrinsik terutama. Kemudian tadi juga dijelaskan beberapa kebutuhan dasar manusia khususnya bagi siswa, yaitu ada bertahan hidup, diperlukan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia, yaitu terbagi menjadi dua, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Kemudian beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal dan juga dengan identitas berhasil tadi Pak. Ya. Kemudian untuk posisi kontrol restitusi ada 5. Tadi ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Yang perlu sangat kita garis bawahi adalah kita harus bisa menjadi sebagai manajer, di mana kita bisa membentuk kesalahan itu menjadi dapat menjadi pelajaran bagi anak tersebut untuk seterusnya. Kemudian yang terakhir kita juga melihat tentang segitiga restitusi, ada 3, salah satu di antaranya yaitu menstabilkan identitas siswa tersebut. Sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah mengambil kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bapak Ibu, semuanya di sini adalah posisi kita itulah sebagai guru. Kita hanyalah ingin kesadaran diri kita itu, posisi kita itu berada di mana. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Kita itulah yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, posisi kita itu sekarang itu ada di mana. Nah, ya, posisi kita itu ada di mana. Jadi Bapak Ibu, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya juga. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Iswandi. Pemaparan pada hari ini sangat menarik. Saya yakin juga ibu-ibu juga sangat banyak belajar dari pemaparan hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.